Karena seorang yang berwibawa itu adalah seorang yang berhati tegar di segala situasi dengan bahasa tubuh yang bersahaja. Seorang yang memiliki keanggunan itu lebih dari kemewahan atau sophistication penampilan saja. Namun semuanya, auranya, energinya, caranya membawa diri, bagaimana ia bertindak, berperilaku, tutur katanya, bagaimana memperlihatkan citra dirinya dengan penuh keanggunan kepada dunia luar dan lingkungannya. Halo, jumpa lagi di Etiku untuk persona yang beretiket dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maxi Media Channel. Di sini kita akan berbincang tentang etiket dan mannerism kini, soft skills yang erat dalam kehidupan sehari-hari dan memberi panduan dalam berinteraksi sosial and bring out the greatest self in you. Kali ini kita akan berbincang tentang sikap elegan yang membuatmu disegani, disukai, dan tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Orang yang disegani itu seperti apa? Mengapa kita perlu menjadi orang yang disegani? Orang yang disegani, ia adalah seorang yang elegan, berkelas, berwibawa, memiliki karisma yang terpancar dari dirinya, dan yang tidak dibuat-buat. Berwibawa itu tidak harus orang yang memimpin. Zaman dulu sering kita merefer berwibawa itu seperti seorang jenderal atau raja saat memimpin upacara, memberi hormat kepada para barisan kavalerinya. Atau kalau saat ini seorang CEO perusahaan. Karena seorang yang berwibawa itu adalah seorang yang berhati tegar di segala situasi dengan bahasa tubuh yang bersahaja. Orang yang disegani juga adalah seorang yang menjunjung tinggi honesty, kejujuran, sehingga membuat orang lain merasa aman dan nyaman berinteraksi dan berada dengan mereka. Sering di satu acara, di satu keramaian, kita menangkap seorang dengan satu elegance atau keanggunan yang membuat kita berdecak kagum. Bahkan kita jadi tanpa disadari bicara sendiri, wow cakep banget ya orang itu. Padahal orang itu biasa saja. Padahal orang itu bisa saja memakai pakaiannya tidak berwarna, yang bright atau yang mencorong, warnanya cenderung pucat saja, basic seperti hitam dan putih. Tapi ada sesuatu yang muncul dari dirinya yang membuat dia sangat stunning. Kadang sulit untuk dideskripsikan ya. Bisa jadi dari demeanornya, sikapnya, posturnya berdiri, ketenangannya, poise-nya, cara orang tersebut memandang dan mendengarkan lawan bicaranya. Beberapa perempuan yang anggun sepanjang masa. Contohnya Grace Kelly, dari seorang aktris menjadi Princess Monaco. Kemudian Audrey Hepburn yang kita kenal dengan filmnya Breakfast at Tiffany. Kemudian ada Jacqueline Kennedy, seorang istri Presiden Amerika. Kemudian ada Carolina Herrera, seorang fashion designer dari Amerika. Bahkan hingga kini Hermes mengabadikan handbag atas namanya menjadi Kelly bag. Tas ini awalnya bernama Sac à Dépêche atau secara harfiah tas untuk mengirim dokumen-dokumen versi perempuan, untuk membawa dokumen-dokumen.
Princess Grace lah yang membuatnya menjadi high demanded bag. Padahal saat itu untuk melindungi perutnya yang sedang hamil dari incaran paparazzi. Tas ini menjadi tenar setelah sang princess yang membawanya menjadi ikonik dan anggun. Kemudian diterbitkan oleh fotografer majalah Life, menjadi sangat diminati, dan tas atau sac à deux pêches ini berganti nama dan dijuluki menjadi Kelly Bag. Sedikit cerita tentang keanggunan Jacqueline Kennedy. Politik membuat Jacqueline Kennedy kaget, hingga akhirnya malah memberinya keleluasaan untuk menciptakan new culture of elegance. Beliau memulai menghormati para penulis dan selebritas, menciptakan apa yang oleh fashion designernya disebut sebagai Versailles di Washington. Seorang yang tidak banyak bicara atau berpidato, politik membuatnya kaget memang. Dari seorang yang pemalu dan tidak yakin bagaimana bisa membaur dan berbaur dengan sebagian besar orang Amerika lainnya. Satu hal begitu Jacqueline Kennedy menjadi ibu negara, ia menyadari satu keuntungan dari kehidupan di Gedung Putih itu, ia tidak hanya dapat dengan tenang menyendiri dari para pemilihnya, para votersnya, namun tetap bisa berkreasi dan memberikan yang terbaik yang orang ingin lihat darinya setiap kali ia hadir di setiap acara. Jackie yang bernama asli Jacqueline Lee Bouvier, seorang murid yang pintar asal Perancis, bertekad untuk membangun semacam istana di Gedung Putih. Fashion designernya Oleg Cassini bahkan mengatakan bahwa Jackie ingin menciptakan Versailles in Washington atau kerajaan Versailles di Washington. Satu terobosan karena ia tidak hanya menampilkan keanggunan, tapi juga mengelevasi dan memberikan nilai tambah pada keindahan, melibatkan intelektualitas, mengangkat seniman, penulis, artis dengan cara-cara yang belum pernah dilakukan pada masa kepresidenan atau pemerintahan sebelumnya. Lihat saja hasilnya sekarang, fashion yang elegan. Untuk prianya, pria-pria elegan contohnya adalah George Clooney, Sean Connery, Barack Obama. Ciri yang mereka perlihatkan adalah keklasikannya. Ini baru 3 dari pria-pria yang di setiap kehadirannya merepresentasikan attractiveness, berkarisma, elegan, stylish dalam pakaian resmi maupun pakaian casual, intelligence, dan memiliki perhatian, perilaku, serta tutur kata yang baik. Selain mereka, bagi saya adalah sosok ayah saya sendiri yang pada zamannya memiliki aura dan energi semua itu. Saat beliau menjadi pemimpin hingga punah kerja, pada saat beliau pensiun, aura itu masih ada. Teman-teman bisa punya pendapat lain atau menemukan di sosok lain. Silahkan tulis di komen ya. Mereka ini memiliki wibawa dalam posturnya, dan tentunya yang mereka utamakan adalah kualitas dirinya daripada kuantitas benda yang dipakainya. Perhatian terhadap detail, melakukan kebiasaan perawatan yang baik, menciptakan personal style yang unik, dan memahami etiket tentunya. Jadi, apa saja skills yang harus dipunyai untuk menjadi seorang yang sophisticated dan elegan? Seorang yang memiliki keanggunan itu lebih dari kemewahan atau sophistication penampilan saja. Namun semuanya, buat saya tidak hanya penampilannya, auranya, energinya, caranya membawa diri, bagaimana ia bertindak, berperilaku, tutur katanya, bagaimana memperlihatkan citra dirinya dengan penuh keanggunan kepada dunia luar dan lingkungannya. Seorang yang elegan itu
sudah tentu bermanners, bertata krama, memahami table manners, bagaimana beretiket saat di meja makan, saat dining. Well, ya ini semua memang bisa dipelajari. Dan memang terlihat seorang yang mengetahui tata cara makan, table manners, dan yang tidak, atau yang kurang mempedulikan, ia akan menikmati dining dengan tenang, anggun, dan kelas. Lantas apa lagi? Berikut beberapa tips, skills and practice keanggunan. 1. Tunjukkan kepositifan secara anggun. Seorang yang anggun akan menunjukkan keanggunannya pada segala hal secara positif. Ia seorang yang menanggapi hal secara positif. Bagaimana seseorang akan melihatnya anggun apabila ia selalu memperlihatkan rasa kecemburuannya ke orang lain. Cemburu pada kesuksesan, kondisinya, barang-barang yang dipunyainya, rumahnya. Mengkritik baik orang maupun banyak hal, terutama kebiasaan bergibah. Bila ini ada di dirimu, akan menyiratkan aura negatif, wajah, dan energi yang negatif pula pada sekitarnya. Kecemburuan buat saya adalah satu emosi atau perasaan yang tidak membangun sama sekali, malah cenderung destruktif karena menampilkan ketidaksenangan yang akan berkelanjutan, yang akan merusak suasana hati maupun suasana hari itu secara keseluruhan. Merusak mood. Kita ketahui dari pemikiran akan menimbulkan emosi. Dari emosi akan membuat tindakan, action. Dari tindakan akan membuahkan hasil atau result. Hindari semua yang negatif yang tidak menghasilkan kekuatan kreatif positif yang akan menghilangkan semuanya sehingga keanggunanmu akan terpancar. Semua yang tampak dan terproyeksi di luar munculnya dari dalam. Jadi, hindari segala sesuatu yang mengarah kepada kenegatifan, baik itu pikiran, ucapan, apalagi tindakan. Mulailah dari saat bangun tidur, niatkan bahwa hari ini semuanya akan indah. Manifestasikan kata-kata baik, pikiran baik, dan tindakan baik. Sehingga memunculkan ketenangan, poise, postur dan gesture yang baik. Kecantikan kehadiran, presence dari wajah ke keseluruhan penampilan. Dari ini semua, mulailah cintai dirimu sendiri, self-love. Cintailah dirimu, belajarlah mencintai diri sendiri yang membuat kita bangga akan diri kita. Bahwa kita juga dianugerahi segalanya. Dari self-love ini akan mengkikis semua rasa cemburu tadi. Ketahui di mana kita berpijak dan hargai sudut pandangmu. Di sini artinya kita tidak perlu menyatakan dengan kata-kata yang sarkas atau nada dan volume yang tinggi. Kita tahu ada pepatah, bagaikan padi semakin berisi, semakin merunduk. Kita menyikapi segala hal dengan keanggunan, tidak perlu ada keangkuhan. 2. Memperlihatkan apresiasi. Teman, seberapapun tingginya kedudukan atau status kita di kehidupan sosial, apakah karena pekerjaan, keluarga, atau kamu sudah berhasil menjadi seseorang, bagaimana orang akan men-treat atau memperlakukan kita terrefleks dari bagaimana kita men-treat mereka. Juga bagaimana kita membuat mereka merasa nyaman. Contoh, seseorang yang sering meremehkan orang lain akan berbeda dengan orang yang berbicara dengan santun. Sering kita menerima teks yang tanpa sapaan, tanpa babi bu, tanpa respek. Misalnya, selamat pagi, perkenalkan saya Dahlia. Boleh saya mendapat detail tentang acaranya?
Berbeda kan dengan orang yang langsung begitu kita membaca teks, kita baca ada brosurnya acara yang di September itu. Orang yang menerima pesan seperti itu akan langsung menilai ini orang kok gak ada mannernya ya, tanpa basa-basi, tanpa kata pembuka, seperti main selonong aja. Apalagi bila yang dikirimi pesan itu adalah seorang yang sudah sangat senior, baik umur maupun pengalaman kerjanya. So, apresiasilah, sapalah dahulu. Paling tidak dengan kata halo, saya sebutkan namamu. Bila mengirim pesan misalnya, menyapa mbak-mbak di kasir, sapa satpam yang membukakan pintu di bank, sapa waiter yang memberi menu ke kamu. Berterima kasihlah pada tukang parkir yang memarkirkan mobilmu. 3. Be kind. Menebar kebaikan dari perilaku dan tindakan. Menjadi baik tidak perlu dengan ukuran uang. Menebarkan pengetahuanmu tidak perlu dengan kritikan. Betul ada kalanya kita ingin memberitahu sesuatu atau mengkritik karena kita memiliki pengetahuan dan faktanya. Maka lakukan secara bijaksana dengan diplomatis. Sebab kindness atau kebaikan adalah anugerah dan anugerah adalah keanggunan. Jadi salah satu skill dari keanggunan yang harus dipunyai atau keahlian yang harus dipunyai adalah menjadi orang baik. Being kind is beautiful. Maknanya adalah bagaimana cara kita memilih dan menunjukkannya. Baik itu melalui empati, penerimaan atau acceptance to what we have, sikap yang baik, perhatian, semua terpulang pada kita. Kebaikan bisa dengan mengulurkan tangan atau menunjukkan empati, menolong. Bisa juga berarti melakukan hal-hal yang baik tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan imbalan. Kebaikan adalah elemen penting dari keanggunan. Khalil Gibran mengatakan, kindness is like snow. It beautifies everything it covers. Kebaikan itu seperti salju. Kebaikan itu memperindah segala sesuatu yang ditutupinya. Seperti salju di musim dingin yang menghampar menjadikannya begitu indah. Dari satu kelas tentang elegance, saat ditanya, apa sih ciri-ciri wanita yang elegan itu? Jawaban dari peserta sangat interesting. Ternyata yaitu menunjukkan bahwa kebaikan hati itu sangat berkaitan erat dengan keanggunan. Contoh, seseorang dengan good heart, dengan open heart, ketika seorang bersikap sopan dan menghargai waiter di restoran misalnya. Seseorang yang santun tidak kasar pada siapapun, yang menyapa orang yang baru dikenal dengan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Keempat, dress elegantly. Berpakaian yang elegan bukan berarti harus berpakaian yang mengikuti tren atau merek tertentu. Kamu tidak akan terlihat elegan bila kamu seperti butik berjalan atau merek berjalan. Dengan dari kepala hingga kaki semuanya ada logo yang mencolok. Karena belum tentu satu tren yang sama bisa cocok untuk kita pakai. Kita juga mengetahui ada silent luxury, kemewahan yang tidak perlu digembar-gemborkan. Kemewahan dengan merek yang tersembunyi tetap akan terlihat menonjol bila dipakai dengan sophistication dan percaya diri. Pakaian yang elegan sama dengan tipe tubuh plus baju yang pas dan nyaman di kita. Pahami bentuk tubuh kita. Pakailah baju yang tepat, jadilah pribadimu sendiri. Pakai baju yang ketat hanya karena ingin terlihat langsing,
memakai gown di corporate party, memakai baju yang longgar untuk menutupi tubuh yang melebar. Semua ini malah akan membuatmu terlihat tidak pas dengan suasananya. Karena sepanjang acara, kamu juga akan menjadi kikuk. Sebentar-sebentar menarik baju, membetulkan baju. Karena baju juga berinteraksi dengan karakter kita. Instead, di acara-acara tersebut, kita bisa memakai atasan dan bawahan, terutama di acara kantor. Tidak ketat dan juga tidak longgar. Kenakan jas untuk memadukan. Finding what suits you atau temukan apa yang pas untuk kamu, apa yang cocok untuk kamu, itu penting. Seorang dengan pinggul besar misalnya akan terlihat menggemuk dengan rok yang berimpel di perut. Padukan dengan jas yang akan menutupi dari pundak dari atas hingga pinggul dan perutmu untuk membuatmu lebih ramping. Elevate dan improve yang memberi nilai tambah tubuhmu. Mengangkat warna kulit, bentuk proporsi tubuh dengan pakaian yang sesuai. Saya sebagai penyuka wastra, saya akan sering memadukan kain Indonesia pada gaya berpakaian saya. Untuk menutupi pinggul saya yang besar, saya tahu saya akan memakai jas. Jadi the best version of yourself. Most importantly, berdiri dan berjalanlah dengan postur tegap dan penuh percaya diri. Ada 2 quotes dari Coco Chanel yang saya cuplik di sini. Dress shabbily and they remember the dress. Dress impeccably and they remember the woman. Jadi kalau kamu memakai baju yang sloppy, yang tidak pas di tubuhmu, orang akan mengingat bajunya. Tapi kalau kita memakai baju yang rapi, yang cantik, yang impeccable, orang akan ingat siapa yang memakai. Elegance does not consist in putting on a new dress. Coco Chanel juga mengatakan demikian. Jadi tidak perlu membeli baju-baju baru setiap kali untuk kamu mengelevasi dirimu agar terlihat lebih elegan. 5. Memahami seni berkomunikasi dengan elegan. Berbicara dengan fasih. Tidak hanya menggunakan kata-kata yang sopan dan baik, namun juga tahu apa yang dikomunikasikan, konteksnya, tata bahasanya tertata rapi dan jelas apa yang dikatakan. Contoh Emma Watson dan Michelle Obama dikenal sebagai persona yang bisa menyampaikan statementnya dengan kata-kata dengan jelas dan kejelasan yang dapat ditangkap artinya dan dimengerti. Bila kita akan melakukan presentasi atau public speaking, beradaptasilah dengan audiensmu. Ketahui dengan siapa kamu berbicara. Menggunakan kata-kata canggih untuk memperlihatkan atau untuk terlihat kamu tahu, berpengalaman, berposisi tinggi. Malah pesannya akan tidak sampai bila audiensmu tidak memerlukan kecanggihan tersebut. Fasih berkomunikasi artinya fasih menyampaikan dengan elegan pemikiran dan pengetahuan kita. Fasih dan lancar dan esensi pesannya tersampaikan dengan baik dan benar. Berlatih menjadi fasih dengan sering dan banyak membaca buku. Banyak buku yang interesting yang sesuai dengan minatmu. Tidak perlu yang muluk-muluk tentang matematik misalnya bila kamu tidak suka. Tidak juga akan membuatmu elegan. Mendengarkan podcast yang menambah pengetahuan, menjadi curious, ingin tahu, dan selalu haus dan penasaran akan hal-hal baru. 6. Lakukan gestur yang sengaja untuk menyempurnakan keanggunanmu. Lakukan gerak-gerik tubuh dengan baik, dengan penuh kesadaran,
yang menyiratkan ketenangan dan keanggunan. Banyak orang tidak sengaja melakukan kesalahan yang mengundang persepsi orang salah terhadap dirinya. Kita tidak ingin salah mengkomunikasikan pesan dengan bahasa tubuh yang mengandung arti yang tidak kita inginkan. Bagaimana caranya? Untuk mengetahui apakah kita telah melakukan gerakan yang tidak diinginkan dan memperbaikinya, kita bisa mencoba merekam diri sendiri. Pura-pura melakukan interview misalnya, pura-pura public speaking, mempresentasikan satu proyek misalnya. Perhatikan kalau ada kebiasaan atau gerakan yang mengganggu. Misalnya kebiasaan mengatakan atau bermain dengan jari-jari kita. Karena ini akan mengganggu audiens kamu. Juga barangkali kamu kebanyakan melakukan gerakan tangan atau berekspresi muka yang bisa membelokkan arti atau mendivert arti pesanmu menjadi seperti terlihat nervous atau kurang siap. Ada orang yang untuk mengatasinya memasukkan tangan ke dalam saku baju. Hal ini justru jangan dilakukan karena ini malah akan menandakan bahwa kamu orangnya tidak terbuka. Memasukkan gerakan yang disengaja artinya kamu telah membuat gerakan yang benar yang menguatkan kehadiranmu, presence-mu, dan keanggunanmu, your elegance. Contohnya gerakan yang lembut, yang poised, yang terkontrol, dan dapat menekankan poin-poinnya. Ingat Lady Diana Spencer, gerakannya selalu lembut, terkontrol, dan terukur. Artinya tidak setiap kata juga kita lakukan satu gerakan. Nah, gerakan ini malah sama sekali tidak elegan. Gerakan elegan memperlihatkan self-controlmu, berperan pada personal image-mu, citra kepribadianmu yang percaya diri dan terkendali. Elegance is more than just appearance. Keanggunan lebih dari sekedar penampilan. Keanggunan adalah kehadiran kita, sikap, dan yang paling penting adalah esensi dari pesan yang akan kita sampaikan. Seperti yang kita lihat dari para persona yang memiliki everlasting elegance, elegan sepanjang masa. Seperti Audrey Hepburn di film Breakfast at Tiffany, seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Berkelas, tenang, dan berkarisma. Keanggunan juga bukan tentang kekayaan atau kemewahan, tetapi tentang tahu bagaimana kita membawa diri. Pertanyaannya, seberapa jauh detil kebiasaan ini mau kamu terapkan dalam kehidupanmu? Sebab menjadi manusia dengan keanggunan sejati akan sangat menguntungkan bagi perjalanan hidup kita selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Ikuti terus agar tetap terupdate. Sampai jumpa di ECQ berikutnya hanya di Maximedia Channel. Thank you for watching.